Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya, kita masih di Kitabun Nikah. Kita terakhir sampai faslun, pasal yang ke berapa? Pasal 1, 2 ya, 1, 2 ya, yang kedua, pasal kedua dalam Kitabun Nikah. Ya, terakhir kita membahas tentang terkait seorang yang mempunyai istri lebih dari satu, ya kan? Ya. Jadi sudah kita bahas kata Imam Asy-Syaukani, wa man kanat lahu zaujatani fasa'idan adala bainahunna fil qismati wa ma tad'ul hajatu ilaih. Siapa yang memiliki dua istri atau lebih, maka dia wajib bersikap adil. Maka hendaknya dia bersikap adil bersikap adil antara semua istrinya tersebut dalam hal pembagian nginap dan juga apa yang dibutuhkan. Ya, kebutuhan ini maksudnya apa? Sandang, pangan, papan. Ya, Sandang artinya pakaian, pangan artinya makanan, lalu papan tempat tinggal. Artinya harus semuanya diberikan hak yang sama. Ya, jelas Bapak ya. Ini udah kita bahas. Ya, contohnya kalau misalkan menginap, misalkan di istri pertama 2 hari, maka di istri kedua pun 2 hari. Jadi nggak boleh yang satu hari, yang satu 7 hari. Ya, nggak boleh dibedakan, harus sama. Begitu juga dalam masalah nafkah, harus adil. Tapi kalau nafkah ini harus dilihat dari istri ini anaknya berapa. Karena kalau misalnya istri pertama anaknya 10, istri kedua anaknya cuma 2, apakah sama nafkah? Tidak, tentu saja beda kan. Yang satu 10 anak, satu 2, ya, tentu saja beda. Maka harus adil, bukan harus sama, harus adil. Karena adil tidak mesti sama. Iya nggak? Betul. Ya, adil ya. Makanya Imam Asy-Syaukani menggunakan kata adil, bukan sama. Antara adil dan sama belum tentu sama, iya nggak? Adil beda kan? Ya, contohnya gini, kita harus adil antara laki-laki dan wanita, harus ada keadilan, betul. Tapi kalau harus sama, kata siapa harus sama? Nggak bisa disamakan antara laki-laki dan wanita. Ya, masing-masing punya punya kelebihan ya. Yang laki-laki begini, perempuan begini. Nah, itu tentang ini ya. Yang pertama yang dibahas oleh Imam Asy-Syaukani, hendaknya bersikap adil bagi suami yang memiliki istri dua istri atau lebih ya, dalam masalah pembagian nginap dan juga kebutuhan lainnya. Lalu berikutnya Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa idza safara aqra'a bainahun. Nah, kalau misalkan si suami hendak safar, melakukan perjalanan jauh, maka hendaknya diundi di antara istri-istrinya siapa yang ikut bersamanya. Ya, karena ya kalau bisa bawa semuanya lebih bagus. Misalkan istrinya ada 4, dibawa semuanya safar, perjalanan jauh, boleh. Kalau memang tidak repot, ya Hanif. Senyum. Ya, boleh ya. Tapi kalau misalkan bawa 4 ini repot, ya mau nggak mau berarti kan ini harus milih kan. Maka bagaimana cara milihnya? Dengan diundi. Ya, namanya 4. Yang keluar siapa? Lihat. Wah, istri pertama, berarti dia nikah. Hah? Bukan judi. Bukan, boleh. Bukan judi. Enggak tuh judi. Ya, undi enggak. Yang namanya undi enggak mesti judi. Misalnya dia terus keluar kemana tuh? Ya. Oh enggak, kalau dia terus. Ya kan gantian. Misalkan yang kedua, oh ini ganti lagi yang lain. Oh, itu dikeluarkan tuh. Iya. Oh, iya. Dikeluarkan tuh. Iyalah, maksudnya diundi kan sekali, misalnya nanti yang berikutnya yang lain lah, masa dia terus. Oh gitu. Iya, maksudnya gantian. Maksudnya kayak gini, Sas. Kan diundi nih, dia keluar.
Itu besok diundi dia nak dimasukkan Ya lagi. enggak lah, ya kan harus sama, harus adil. Oh, gitu. Nanti kalau keluarnya dia terus enak Kan, deh. kan itu Ustaz. Yang keluarnya istri kedua terus Iya. yang istri pertama yang lainnya merana jadi. Nggak seperti itu ya. Jangan pikirkan dimasukkan semuanya keluar. Nah, lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, walil mar'ati antaha banau bataha au tusalihaz zauja ala isqatiha. Dan wanita boleh menghadiahkan jatah nginap suaminya kepada Istri yang lain. madunya, istilahnya gitu ya, istri yang lain ya. Atau dia berdamai dengan suami untuk menggugurkan jatah nginapnya. Menggugurkan jatah nginap suami di dirinya, di rumahnya. Jadi di sini ada dua pembahasan Bapak. Pertama, bolehnya seorang istri menghadiahkan, memberikan jatah nginap suami kepada madunya, kepada istrinya yang lain, kepada istri suami yang lain ya. Suami kan mungkin punya 3 istri. Nah, si istri misalnya anggap istri pertama nih, dia ingin menghadiahkan jatah nginap suami di rumah dia misalnya 2 hari kepada istri yang lain, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Atau dia juga boleh juga berdamai dengan suami, berunding dengan suami untuk menggugurkan hak tadi itu, hak menginap. Ini terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kasusnya biasanya kalau si suami ini nusyuz. Nusyuz itu tidak menjalankan haknya sebagai suami terhadap istri. Ya misalkan dia memberi nafkahnya misalkan kurang, atau dia tidak mau menyentuh si istri ini, atau dia contohnya apa saja hak istri terhadap suami. Di antaranya memberi nafkah kan, dia tidak mau memberi nafkah. Ini berarti nusyuz kalau suami melakukan demikian. Lalu atau misalkan si suami hak kedua mempergauli istri dengan baik. Nah, si suami tidak mempergauli istri dengan baik, dia sering mencaci maki istrinya, bahkan sampai mukul. Nah, ini namanya nusyuz. Begitu juga di antara hak suami istri terhadap suami, di antaranya dandan, Bapak. Oh, dandan iya. Karena wanita juga punya hak terhadap suami dalam masalah ini. Sebagaimana istri harus berdandan kepada suami, begitu juga suami dandan terhadap istri. Jelas ya? Itu termasuk hak istri terhadap suami. Tapi tentu saja dandannya suami itu tanpa lipstik ya. Tidak pakai lipstik, tidak pakai bedak. Artinya penampilannya layak gitu loh. Ya kan? Iya, berhias. Artinya penampilannya layak ya. Ya sama seperti orang kan kayak misalkan ini, kalau orang-orang awam kalau malam minggu mau ketemu itunya kan pakai minyak wangi gitu kan. Ya kan kayak gitu kan? Ya. Nah, begitu juga ini. Kalau suami biasanya kalau mau ketemu istrinya penampilannya bagus, tiba-tiba kok nggak dandan, ada apa ini? Berarti ini nusyuz. Nah, bagaimana sikap istri kalau suami nusyuz? Ya diantaranya itu. Wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Ayyusliha bainahuma sulha. Kalau seorang wanita takut, khawatir nusyuz muncul dari suaminya, atau suaminya berpaling. Berpaling maksudnya apa kata para ulama? Dia nengok kepada wanita yang lebih cantik, lebih muda, lebih apa lagi? Titik-titik, lanjutkan. Ya. Nah, kalau istri melihat tanda-tanda suami seperti itu, udah nusyuz, tidak menjalankan haknya, atau dia udah nengok ke wanita lain, maka tidak mengapa istri ini berunding dengan suami, melakukan perdamaian. Dengan cara apa? Ya diantaranya menggugurkan haknya. Ya misalkan kalau dia istri kedua, atau yang penting ini kalau suaminya misalkan punya 3 istri, dia nyaksikan suaminya udah berubah terhadap dia, maka dia bisa menggugurkan haknya kepada si suami ini. Haknya apa? Misalkan nafkahnya dikurangi, misalkan selama ini kalau sebulan ngasih uang misalkan 2 juta, ya udah nggak apa-apa, 1.500. Yang penting si suami baik lagi ya, nggak nengok wanita lain. Atau misalkan seperti Saudah, dia menghadiahkan jatah menginap Rasulullah di tempatnya kepada Aisyah. Nah, itu boleh juga ya. Jelas Bapak? Jadi begitu ya. Itu kalau kasusnya suami nusyuz atau melakukan perbuatan tidak menunaikan hak istri,
lalu istri khawatir dicerai, maka dia kalau mau suaminya bertahan, yaitu gugurkan haknya, nanti dia tetap sebagai istrinya. Ini kalau si istri sanggup bertahan sebagai istri pria tersebut. Kalau tidak sanggup gimana? Cerai. Ya cerai aja, Cerai. nggak masalah juga ya. Tapi kalau misalkan si istri mikir, saya udah punya anak banyak nih dari suami ini, anak saya sudah 4, kalau saya cerai nanti gimana anak saya ini, gimana saya nggak bisa nanti dekat lagi dengan anak saya. Daripada saya cerai, lebih baik saya bertahan, saya sabar walaupun kelakuan suami saya ini udah bikin saya ini panas dingin ya. Yang penting dia tetap jadi suami saya, anak saya masih dinafkahi, saya juga dinafkahi walaupun kurang. Nah yang seperti itu diperbolehkan ya. Jadi sekali lagi boleh seorang wanita, seorang istri menghadiahkan jatah menginap suami kepada istri yang lain, atau berdamai dengan suami untuk menggugurkan jatah menginapnya tersebut atau hak yang lain. Jelas Bapak-bapak? Ya, kita lanjut lagi. Yang dibahas oleh Imam Syukani yang terakhir, wa yuqimu 'indal jadidatil bikra al-bikri sab'an wa thayyibi thalathan. Dan suami menginap di istri yang baru selama 7 hari kalau itu masih perawan, dan 3 hari kalau itu janda. Ya, jadi kalau seorang pria menikahi seorang wanita baru nikah, maka kalau wanita tersebut masih perawan, menginap di rumahnya berapa hari? 7 hari ya. Sedangkan kalau yang dia nikah itu janda berapa? 3 hari. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa perawan 7 hari, janda 3 hari? Apa bedanya? Oh ini ada sepertinya tidak adil. Mungkin ada yang protes, kok nggak adil sih? Gimana nih? Ada yang bisa jawab? Ramadan, gimana Ramadan? Kenapa kalau perawan kok 7 hari, kalau janda 3 hari? Karena kalau perawat lebih menarik, Ustaz. Hah? Karena kalau perawat lebih menarik. Lebih menarik. Perawan lebih menawan katanya ya. Janda lebih menggoda katanya dia bilang. Ada yang bilang gitu. Ya pokoknya para ulama menjelaskan hikmahnya, karena yang namanya perawan itu kan masih belum kenal dengan laki-laki. Dia ibaratnya masih lugu, polos gitu. Maka butuh waktu yang lebih banyak dibandingkan janda. Iya tidak? Kalau janda udah pengalaman kan? Iya, penyesuaian, udah pengalaman janda. Iya, untuk adaptasi penyesuaian itu kan butuh waktu kan? Ya kalau janda udah biasa kan, udah ketemu laki-laki, jadi nggak canggung. Tapi kalau wanita perawan, dia masih canggung ya, maka butuh waktu lebih banyak dibandingkan apa? Janda ya. Nah itu hikmahnya. Ya adapun hadisnya sudah kita bahas, itu dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Kata Anas bin Malik, termasuk sunnah kalau menikahi perawan tinggal selama berapa? 7 hari. Kalau menikahi janda tinggal berapa? 3 hari di dekatnya, di rumahnya. Nah selesai. Nah kita sekarang masuki pembahasan baru ya. Pembahasan ini ada tua muda nih mana ya? Ya sudah, apa-apalah. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wala yajuzul azlu. Tidak boleh melakukan azal. Azal. Onani. Azal apaan? Azal itu Bapak-bapak gimana bahasa halusnya? Mengeluarkan itu di luar, tidak di dalam. Jadi ketika seorang suami sudah merasa mau keluar, dia tarik lalu dia keluarkan di luar itu. Jelas insyaallah ya. Nggak perlu terlalu vulgar ya. Cuman ada yang anak-anak yang bingung anak-anak ini. Ya kalau kayak Zaron kesiung-siung paham Zaron. Oh belum, alhamdulillah. Zaron. Ya artinya gitu ya. Jadi Bapak, kata Imam Asy-Syaukani tidak boleh melakukan azal. Azal itu artinya seorang suami mengeluarkan sperma di luar itu istri. Ketika dia udah merasa mau keluar, dia tarik lalu keluarkan di luar, tidak di dalam. Nah ini kata Imam Syukani tidak boleh. Loh tidak boleh ini apa ini? Tidak boleh kan bisa haram, bisa apa? Makruh. Mana nih, makruh atau haram? Makruh atau haram? Kalau dikatakan tidak boleh, makruh atau haram? Bisa makruh, bisa haram kan? Nah tapi yang jelas para ulama tidak ada satupun yang menyatakan haram.
azal, tidak ada satupun para ulama yang menyatakan haram. Yang ada mereka berpendapat azal itu makruh Makruh ya. dan mubah. Ada yang menyatakan makruh dan mubah. Makruh artinya kalau dikerjakan tidak dosa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Berarti lebih baik ditinggalkan atau dikerjakan? Ditinggalkan. Tapi kalau dikatakan azal itu mubah, dikerjakan boleh, tidak apa-apa, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Ya, ini Bapak ya. Nah, apa dalilnya Imam Syaukani menyatakan bahwa ini tidak boleh atau istilahnya makruh? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya diantaranya hadis dalam sahih Sahih Muslim dari sahabat Judzamah binti Wahab ya, Al-Asadiyah. Dia berkata bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang azal. Azal sekali lagi mengeluarkan sperma di luar ini istri ya. Maka Rasulullah berkata, "Dzalikal wa'dul khafi." Itu namanya pembunuhan tersembunyi. Wa'dul sebenarnya bukan pembunuhan. Orang jahiliyah itu kalau ada wanita anak laki-laki kan, kalau lahir bayi perempuan dimasukkan ke dalam kubur kan, lalu ditimbun hidup-hidup kan. Itu namanya wa'dul. Nah, azal katanya itu adalah wa'd secara tersembunyi. Artinya kalau diterjemahkan apa? Pembunuhan secara tersembunyi. Atau istilahnya apa? Membenamkan orang secara tersembunyi, istilahnya gitu. Pembunuhan. Hah? Pembunuhan gitu Cak ya? Ada pembunuhan aja Pak. Pembunuhan secara tersembunyi ya. Pembunuhan yang samar istilahnya gitu. Nah, ini menunjukkan kalau Nabi bisa menyatakan ini pembunuhan yang samar. Berarti ini kan terlarang kan? Ya tidak, ya kan? Nah, namun ini Imam Asy-Syaukani menyebutkan demikian. Tapi yang jadi masalah ada hadis lain yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Dia pernah berkata, "Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil." Dalam Sahih Bukhari Muslim. Kata Jabir, kami melakukan azal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Al-Qur'an masih turun. Kami melakukan azal. Azal sekali lagi mengeluarkan sperma di luar ini istri ketika hendak mau keluar, itu tarik lalu keluar. Nah, kami melakukan azal, kata Jabir bin Abdullah, di zaman Rasulullah dalam keadaan Al-Quran masih turun. Maksud Jabir ini maksudnya apa? Tidak ada larangannya. Artinya apa? Kami melakukan ini di zaman Rasulullah dalam keadaan Al-Quran masih turun. Karena tidak ada dilarang. Artinya tidak terlarang. Karena kalau terlarang Pasti langsung turun ayat Al-Quran. Al-Quran yang melarang demikian. Dan Bapak ya, itu menunjukkan yang demikian itu diperbolehkan. Dalam hadis lain juga disebutkan, ini riwayat lain disebutkan fabalaghu dzalik falam yanhana. Jadi ini juga sampai kepada Rasulullah, namun beliau tidak melarang kami. Nah, ini menunjukkan berarti ada hadis yang seakan-akan apa? Pertentangan. Yang satu menyatakan itu pembunuhan tersembunyi. Yang satu menyatakan kami melakukan ini zaman Rasulullah dalam keadaan Al-Quran masih turun. Artinya boleh. Ya kan? Seakan-akan bertentangan. Maka bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Sahih, dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Bagaimana nih? Bagaimana? Hukum azal boleh tidak? Rasulullah yang pertama hadis pertama menyatakan itu adalah pembunuhan tersembunyi, pembunuhan yang samar. Tapi dalam hadis kedua Jabir menyatakan kami melakukan ini zaman Rasulullah dalam keadaan Al-Quran masih turun. Artinya kalau itu terlarang tentu akan turun wahyu, itu tidak boleh. Bagaimana tuh? Ya. Apa? Lihat kondisi. Ya, pertama itu seakan-akan lahirianya haram kan? Iya kan? Itu nggak boleh. Pembunuhan, namanya pembunuhan haram apa makruh? Haram kan? Nah, itu haram. Tapi lafal kedua, hadis kedua memalingkan dari haram. Maka hukumnya jadi makruh. Nah, ini makruh ya Bapak ya. Jadi tidak haram, makruh. Lalu berikutnya juga yang menguatkan ini juga. Sini nggak disebutkan Imam Syaukani sepertinya. Oh iya, nggak disebutkan. Ada hadis lagi satu lagi. Hadisnya sahih juga, disebutkan oleh siapa? Imam As-Siddiq Hasan Khan ketika menjelaskan hadis ini, menjelaskan kitab ini, kata beliau ada hadisnya, datang seseorang kepada Rasulullah SAW lalu menyatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi menyatakan bahwa azal itu membuang sperma di luar ini kemaluan istri ketika melakukan
itu merupakan pembunuhan kecil. Al-wa'dus saghir. Kalau ini kan pembunuhan Sembunyi. kalau ini pembunuhan Kecil. gimana Rasulullah? Kata orang Yahudi kalau kita melakukan azal sebelum keluar kita tarik itu, ini namanya pembunuhan kecil. Maka apa reaksi Nabi? Kadzdzabal Yahud. Orang Yahudi sudah berbohong. dusta. Karena apa? Kalau Allah sudah menentukan tetap saja bisa juga nanti jadi anak. Artinya apa? Ketika seorang bapak misalnya melakukan seperti itu, ketika dia mau merasa spermanya keluar dia tarik. Itu kan sebenarnya tujuan supaya tidak apa? Hamil kan? Tapi yang jadi masalah apa bisa dipastikan tidak hamil? Tidak. Belum tentu. Bisa jadi ada saja mungkin berapa mili apa sel ya sperma yang mungkin masuk sehingga akhirnya hamil. Mungkin tidak. Bahkan saya pernah dengar dari dosen waktu di Libya sana. Ada wanita katanya entah di Indonesia atau di luar negeri hamil padahal nggak punya istri, nggak punya suami, gara-gara mandi di kolam renang. Kok bisa? Nggak habis pikir. Kenapa kira-kira? Karena mungkin ada yang harus Nah betul, bisa jadi. Nah betul. Kan kita, iya, ya mungkin aja betul. Makanya memang bapak-bapak nggak disarankan wanita mandi di kolam renang, apalagi zaman ini. Campur bau naudzubillah min dzalik. Itu banyak kemaksiatan gitu ya. Itu pernah terjadi itu, kayak gitu. Dia hamil padahal dia nggak ngapa-ngapain. Cuma ketika itu dia ke kolam renang, nah itu kemungkinan besar tuh. Di situ ada orang membuang itu sehingga mungkin masuk ke dia, ya kan? Nah maka dengan melakukan azal sebelum ejakulasi, sebelum keluar ditarik, itu nggak mencegah terjadinya apa? Kehamilan. Tetap aja kalau Allah takdirkan hamil, tetap hamil. Walaupun di antara ikhtiar supaya tidak hamil di antaranya itu, ya kan? Tapi kalau bisa dipastikan tidak hamil, bisa dipastikan tidak hamil kalau kayak gitu. Nggak bisa ya. Makanya kata Nabi, orang Yahudi sudah dusta. Kalau Allah sudah menakdirkan dia punya anak, tetap akan punya anak. Jelas Bapak ya? Nah, di sini ketika orang Yahudi menyatakan itu pembunuhan kecil, Nabi menyatakan apa? Dusta orang Yahudi. Nah, ini menunjukkan apa? Berarti hukumnya apa? Sekilas boleh atau tidak boleh berarti? Tidak boleh. Enggak. Ketika Nabi menyatakan bohong mereka. Oh, boleh. Boleh. Ya makanya Bapak dari beberapa hadis yang ada, wallahu a'lam bisa disimpulkan. Karena ada dua pendapat ulama kan, ada yang menyatakan mubah, ada yang makruh. Bisa disimpulkan dari pendapat yang ada bahwasanya azal menarik itu mengeluarkan sperma di luar ini istri, hukumnya adalah makruh. Tidak haram. Berdasarkan tadi, pertama lahiriah hadis yang pertama seakan-akan haram, tapi lahiriah hadis kedua memalingkan dari keharaman, jadi makruh. Dan makruh di sini maksudnya kalau tanpa hajat kebutuhan. Adapun kalau seorang melakukan azal karena ada kebutuhan, misalkan si istri nggak bisa hamil, karena mungkin menurut penelitian dokter, wah ini kalau hamil lagi membahayakan janinnya, maka boleh melakukan azal. Sama seperti apa? KB serupa dengan azal. Iya kan? Kondom, iya. Ya itu juga sama. Begitu juga boleh alasan lain azal ini kalau tidak, artinya gini, azal kalau tidak dibutuhkan makruh, tapi kalau dibutuhkan boleh, mubah, bukan makruh. Di antaranya tadi kalau istri khawatir dengan hamil akan membahayakan kandungannya, atau kedua mungkin suami punya alasan demi kesehatan anak yang masih disusui. Karena kalau misalkan bayi ini masih disusui lalu ibunya hamil lagi, biasanya ada perubahan nggak? Ada perubahan kan? Air asinya berubah kan? Biasanya asinya ini mungkin rasanya udah berubah gitu, ya kan? Nah itu nyata. Atau alasan lainnya. Intinya kalau ada kebutuhan, azal dibolehkan. Adapun kalau tanpa kebutuhan, ya sekedar gitu aja, maka hukumnya makruh. Ya ini pendapat Imam Syukani dan beberapa ulama lainnya. Jelas Bapak. Ada juga kayak KB itu ada juga Ustaz yang haram. Kalau KB maksudnya untuk membatasi kelahiran, ya bisa ke situ. Menyelisih perintah Nabi dalam hadis yang sudah kita tahu, tazawwajul wadud al walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur.
Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku membanggakan kalian, banyaknya kalian di hadapan umat-umat nanti. Artinya ada perintah untuk banyak anak. Nah, kalau diputus berarti kan nyelisih hadis ini kan? Nah, itu. Jaga jarak itu gimana? Kalau jaga jarak nggak masalah, tapi kalau menghentikan, apalagi yang parah ini zaman sekarang, Bapak, yang sekarang ini yang parah ini, ada yang namanya vasektomi, pernah dengar? Jadi bukan wanitanya, laki-lakinya itunya Dipotong tuh. dicopotong atau gimana gitu? Dipotong tuh. Apa? Saluran spermanya Dia dipotong. Potong berarti ya? dia ada diikat, Iya. Diikat. Iya. ada diangkat gitu. Dia Diangkat ya itu. Itu lu parah juga itu. dimatikan. Karena kalau udah gitu nggak bisa balik lagi gimana? Mungkin sebagian orang, ini pertanyaan pernah ditanyakan Syekh Albani. Jadi Syekh Albani tanya, bukan ditanya, lagi membahas tentang masalah itu, masalah vasektomi kalau nggak salah. Jadi gimana nih? Saya kan udah punya anak nih, ya nggak apa-apa kan saya hitukan aja lah, hentikan supaya saya supaya saya istri saya nggak hamil, saya hitukan aja, saya vasektomi aja. Gimana kan udah punya anak? Kata Syekh Albani, ini orang miskin. Miskin artinya apa? Iya. Orang yang perlu dikasihani. Iya. Karena apa? Bisa jadi anaknya suatu saat meninggal, dia akhirnya nggak punya, Anak. ya kan? Iya. Mungkin aja kan? Iya. Nah itu loh Pak. Jadi sebagian orang tuh karena mungkin takut rezekinya berkurang, sehingga akhirnya itu anaknya itu jangan seperti itu ya. Nggak boleh, rezeki itu sudah Allah atur. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi anak kita ini ketika lahir udah ada rezekinya. Iya, nanti berhenti kalau apa? Mati. Sudah mati, udah berhenti. Selama kita masih hidup, selama makhluk masih hidup di muka bumi, masih ada rezekinya. Tapi Ustaz, kalau di dunia medis itu kan dioperasi itu dibatasi dokter cuma 3 kali. Yang mana ya? Dunia medis kalau perempuan sesar. Oh 3. Oh sesar. Kalau bukan sesar, Maksimal 3 kali. Itu gimana Ustaz? ya kalau memang itu nggak masalah. Kalau memang dokter udah melihat, wah ini kalau misalkan terlalu sering nanti khawatir membahayakan, nggak masalah, hentikan, nggak apa-apa. Hah? Diangkat, Kayak misalnya rahim minta apa gitu loh. Kalau misalnya diangkat lebih rahimnya, dari gitu ya. harus diangkat. Karena bisa membayar. Baik. Oh itu lain lagi, nggak masalah. Kalau memang ada petunjuk kedokteran seperti itu nggak masalah. Tapi kalau seorang tanpa sebab langsung, itu nggak boleh. Karena bapak-bapak sekarang ada nih fenomena apa istilahnya, yang nikah tapi nggak mau punya anak tuh apa namanya? Istilahnya ada di Indonesia nih, udah mulai bermunculan. Kalau di negara barat kita nggak bicarakan, mereka udah biasa kayak gitu. Tapi di Indonesia udah bermunculan. Bagaimana kalau yang hadis tentang Rasulullah mendatang istrinya itu yang sedang haid, itu tuh apakah sampai ini? Enggak. Itu pakai Enggak. Rasulullah disebutkan dalam hadis Aisyah, fayamuruni fa'taziru, fayubashiruni wa ana haid. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah ketika Aisyah ini sedang haid, Rasulullah menyuruh aku memakai izar, kain di bagian sini sampai lutut. Lalu beliau pun mencium buku dalam keadaan aku sedang haid. Artinya beliau enggak melakukan itu. Nah, maksudnya sampai nggak ejakulasi enggak? Kan apa bedanya dengan yang mencabut sebelum keluar itu? Ada perbedaannya? Perbedaannya enggak ada ya, enggak ada. Sama-sama boleh. Ini berarti nggak termasuk azal juga itu? Enggak, kalau ini kan gini, enggak, beda. Kalau ketika haid memang nggak boleh seorang suami melakukan itu sama istri. Nggak boleh, haram. Sepakat para ulama, haram. Sekafir itu. Haram gitu. Tapi kalau ketika sedang suci kan boleh. Tapi ini si suami dia nggak mau di luar, pengen nggak mau di dalam, maunya di luar. Nah itu hukumnya apa? Maka tadi pendapat yang kuat makruh kalau tanpa ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan mubah, boleh saja. Jelas ya? Tapi kalau haid jelas nggak boleh, mau nggak mau di luar dia, nggak mungkin dalam. Iya. Ya makan ada juga sebagian orang kan yang mungkin karena dia berjumpa dengan istri, walaupun dia tidak mempertemukan kedua kelaminnya, lalu ejakulasi, apakah itu termasuk azal juga? Enggak. Boleh. Itu boleh, diizinkan dalam syariat, diperbolehkan seperti itu. Justru itu solusi dalam Islam, seperti Sebenarnya itu. saya ada dengar ceramah Ustaz Khalid kan
video call. Jadi karena dia video call, jadi ini dia ada hasrat suaminya, sehingga tumpahkan dikeluarkan. dia gitu. Gimana? Suaminya punya hasrat setelah itu? Iya. Video call sama Video call sama istrinya. Oh, Ada Oh, nggak saya disarankan, dengar- Bapak? Ada saya dengar nggak disarankan, nggak disarankan. ceramah Beliau boleh kan? Khalid. Beliau boleh kan? Nggak ada ceramah. Bukan membolehkan, Bukan boleh. Nggak membolehkan video call? Hah? tidak membolehkan dia, Nggak boleh kan? Iya ya. tapi Nggak. dijelaskan lagi kan. Iya maksudnya gini, yang nggak boleh itu bukan melakukan itunya, nggak, bukan ejakulasi di luar ketika haid, bukan, tapi video callnya Bapak. Kenapa nggak boleh? Karena ini kalau ini bocor bisa tersebar kemana-mana kan? Bahaya. Bahaya itu. Memang hukum asalnya boleh kalau apa? Kalau hukum asalnya memang boleh seorang suami melihat istri, ya sudah kita bahas kan atau belum kita bahas dari ujung kepala ujung kaki nggak melihat apa terbuka boleh ya, itu boleh. Nah yang jadi masalah ini kan di sini, ini ada kemungkinan tersebar ke yang lain Bisa kan? dilacak Nah, orang. makanya nggak boleh, para ulama nggak boleh kan. Walaupun asalnya seorang suami boleh melihat istrinya dalam keadaan nggak tertutup, tapi kalau di ini lain lagi masalahnya. Berapa banyak seorang melakukan itu ternyata bocor ke yang lain, jadi timbul fitnah kan, bahaya. Maka nggak disarankan. Kalau mungkin maksud beliau tuh gitu kali, nggak boleh melakukan itu di video call, iyalah. Atau maksudnya gini, maaf apa ya, ini sensitif nih kan, yang masih muda lagi. Gimana cara? Enggak usah lagi. Enggak ini, wah ini ilmu masalahnya. Enggak masalah gini, mungkin terkait video call gini. Kalau sekedar melihat, kan gini, kita bahas dulu, dirinci dulu. Kalau antara suami dan istri berhadapan tentu saja boleh melihat dari ujung kepala ke ujung kaki kan. Nah itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan melihat dengan video call? Nggak boleh. Nah bagaimana pertanyaan berikutnya, ini lebih parah, maaf ya, melakukan onani misalkan, atau masturbasi antara suami istri di Video call. video call, ini lebih nggak boleh lagi, lebih parah lagi. Karena apa? Nanti kalau bocor. Iya. Dan itu juga tidak diperbolehkan Bapak ya, seorang suami melakukan gitu di hadapan istri, nggak boleh. Kecuali kalau istri melakukan itu terhadap suami, boleh. Jelas Bapak. Kita kan kembali ke pembahasan masalah onani nih, masturbasi. Ini kan pendapat yang kuat, pendapat Imam Syafi'i haram. Ya haram ya, melakukan itu haram. Kecuali kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, lain lagi. Ya, ini kalau maksudnya maaf, istri memegang suami itu ya. Ada pun kalau video call suami megang ininya sendiri, istri megang ini sendiri, nggak boleh. Pertama, dia sudah ada kemungkinan itu bocor kan ke yang lain. Terus kedua, haram, dia melakukan perbuatan onan haram karena dia sendiri, bukan oleh istrinya. Jelas ya? Jelas ya? Nah ini penting nih, makanya ilmu walaupun sensitif ya. Ustaz, Ya. bagaimana dengan peraturan pemerintah membatasi anak 3 pegawai negeri? Itu siapa yang berkuasa itu? Ya gimana lagi? Jangan kena anak Ustaz, istri aja nggak boleh. Tapi setahu saya ya, Allah alam ya, setahu saya itu bukan dilarang. Allah alam, mungkin Pak Senari ngerti lah, Pak Budi mungkin ngerti. Setahu saya bukan dilarang, tapi artinya katanya kalau udah anaknya lebih dari 2 nanti nggak ditanggung negara katanya, ya kan? Setahu saya gitu, bukan dilarang. Setahu saya boleh lebih dari 2, tapi nanti anak ketiga 4 ini nggak ditanggung lagi negara. Hah? Oh 3 sekarang? Oh. 3 ya? Kalau udah 4 nggak bisa ya? Nah itu, maka nggak masalah saya pikir. Maksud dari pemerintah itu 2 anak lebih baik, itu artinya 2 lebih berbaik. Jadi Dua lebih dari. Maksudnya gitu. Jadi pemerintah ini untuk banyak anak. Iya. Makanya Pak Sunardi nggak nambah lagi. Cuma yang dilarang itu PNS nggak boleh. Iya ya. Ya sebenarnya nggak ada, setahu saya nggak ada larangan. Cuma ya itu aja, kalau udah lebih dari batas yang tentukan nggak ada pertanggungan kayak gitu kan, nggak masalah. Bahkan gubernur kita yang nggak tahu kalau yang sekarang, yang sebelum ini anak dia banyak. Pak Irwan Pera itu anak dia banyak. Sampai beliau ketika itu lagi berbicara tentang apa, keluarga berencana, beliau sendiri tertawa katanya. Saya berbicara tentang keluarga berencana tapi anak saya sendiri banyak katanya. Ya nggak masalah, saya pikir nggak masalah.
Pemerintah nggak melarang, artinya nggak sampai mengharamkan. Beda dengan di Cina, bapak-bapak. Kalau di Cina memang dilarang. Punya anak lebih dari satu kena hukuman di penjara. Nah itu di Cina betul, karena mereka ingin menekan jumlah penduduk. Karena orangnya udah banyak. Iya, tapi kalau kita nggak ada larang Orangnya gitu. udah banyak. Cuma setahu saya gitu, kalau anaknya sudah lebih dari 2 atau 3, udah nggak ditanggung negara lagi. Betul kan? Iya gitu ya. Ya, mungkin cukup bapak ya. Waktu udah habis. Iya, Sir. Misal pada pertemuan berikutnya kita lanjut. Kasih satu lagi sebenarnya pembahasannya.